Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran pengantar sains data bersama saya Muhammad Bintang Online. Yuk belajar. Seperti video sebelumnya, kita juga masih membahas latihan-latihan soal dari materi distribusi sampling untuk mata kuliah pengantar sains data. Nah, pada materi ini kita menggunakan beberapa dalil ya teman-teman, di mana dalil pertama ini memiliki syarat berlaku sampel diambil dengan pengembalian dari populasi berhingga untuk ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Kemudian rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N yang distribusinya adalah normal, rata-ratanya 0 dan variansinya 1. Kemudian untuk dalil yang kedua, syarat berlakunya itu sampel diambil tanpa pengembalian dari populasi berhingga dengan ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Untuk rumusnya yang digunakan adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma dikali akar N besar dikurang N kecil per akar dari N kecil dikali N besar min 1 yang distribusinya sama yaitu normal, rata-ratanya 0 dan variansinya 1 atau biasa kita sebut sebagai normal standar. Kemudian yang ketiga adalah dalil limit pusat. Ini ada dua jenis. Untuk yang pertama ini sampel diambil dari populasi Tahingga dan sigma kuadratnya atau variansinya itu diketahui. Ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Distribusinya masih sama yaitu normal standar. Dan untuk yang kedua itu sampel diambil dari populasi Tahingga, tapi variansinya itu tidak diketahui dengan ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Dengan rumusnya itu Z sama dengan X bar min mu per S per akar N. Jadi digantinya itu di bagian sininya aja. Kalau di sini sigma, di sini S. Distribusinya masih sama yaitu normal standar. Kemudian ada dalil yang ketiga, yaitu sampel diambil dari populasi Tahingga yang berdistribusi normal dengan ukuran sampelnya itu kecil, yaitu di bawah 30 dan variansinya tidak diketahui. Nah, di sini ada sedikit berbeda. Rumus yang digunakan adalah T besar sama dengan X bar min mu per S per akar N. Dengan distribusinya itu distribusi T, derajat bebasnya N min 1. Kemudian untuk dalil yang keempat, itu digunakan untuk dua populasi yang saling bebas atau independen dengan ukuran sampel masing-masingnya itu adalah lebih besar dari 30. Dan rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu 1 dikurang mu 2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2, di mana distribusinya yaitu normal standar. Baik, untuk latihan soalnya yang pertama ini kita mempunyai satu studi kasus untuk dalil yang ketiga, di mana sebuah perusahaan mengemas gula pasir dengan mesin otomatis. Perusahaan mengklaim bahwa berat rata-rata per kemasan adalah 1000 gram. Untuk memastikan kualitas, bagian quality control mengambil sampel acak sebanyak 16 kemasan. Dari pengukuran sampel tersebut didapatkan rata-rata berat kemasan 991 gram dengan simpangan baku sampel 200 gram. Asumsikan berat kemasan gula berdistribusi normal. Tentukan probabilitas bahwa rata-rata sampel kemasan tersebut kurang dari 991 gram. Dari informasi tersebut, kita tahu bahwa rata-rata populasinya atau mu itu sama dengan 1000, simpangan baku sampel atau kita sebut sebagai S itu sama dengan 20, dan ukuran sampelnya sama dengan 16. Tentukan probabilitas bahwa rata-rata sampel kemasan tersebut kurang dari 991 gram atau secara matematis kita bisa tulis sebagai probabilitas X bar kurang dari 991. Nah, untuk penyelesaiannya, karena variasi populasinya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil, maka akan digunakan dalil yang ketiga. Nih ya, diambil dari populasi Tahingga berdistribusi normal, sampelnya kecil, variasinya tidak diketahui. Kita mulai dari apa yang ditanyakan, itu probabilitas X bar kurang dari 991. Kita gunakan rumus dari dalil ketiga, yaitu T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Kita masukkan ke sebelah kiri persamaannya. Sini, otomatis sebelah kanannya juga ikut berubah, jadi 991 min mu per S per akar N. Di mana mu-nya sudah kita ketahui tadi sama dengan 1000, S-nya sama dengan 20, dan N-nya sama dengan 16. Didapat jadinya T itu kurang dari minus 9 per 20 per 4
atau sama dengan probabilitas T kurang dari minus 1,8. Dari tabel statistik kita bisa cek. Nah, ini beda sedikit karena kita menggunakan tabel T dari distribusi T ya. Nah, tadi kan yang tanya probabilitas T kurang dari minus 1,8. Nah, kenapa bisa sama dengan probabilitas T lebih besar dari 1,8? Karena grafik dari distribusi T ini adalah simetris. Kalau misalnya kita menghitung probabilitas kurang dari suatu titik yang negatif, artinya kita juga bisa menghitung probabilitas lebih besar dari titik yang positifnya, gitu. Jadi di sini probabilitas T lebih besar dari 1,8 itu berada di antara 0,025 sampai 0,05. Kenapa? Pertama, kita perlu tahu dulu derajat bebas yang kita gunakan itu sama dengan N dikurang 1 atau 16 dikurang 1 sama dengan 15. Jadi kita bisa fokus ke bagian sini untuk 1,8 itu ada di mana? 1,8 itu ada di sebelah sini. Nah, di antara ini. 1,7 sampai 2,1 kan. Jadi kita probabilitasnya itu ada di antara 0,25, 0,025 sampai 0,05 gitu. Jadi eh, di antara itu. Jadi nggak ada pastinya karena di tabel itu cuma diberikan dua titik di antaranya gitu. Maka probabilitas T kurang dari minus 1,8 itu berada di 0,025 sampai 0,05. Atau kita bisa tulis sebagai probabilitas bahwa rata-rata sampel kemasan tersebut kurang dari 991 gram itu berada di antara 2,5% sampai 5%. Lanjut ke soal yang kedua, ini untuk studi kasus dalil keempat, di mana sebuah sampel acak berukuran 25 diambil dari suatu populasi berdistribusi normal yang memiliki rata-rata 80 dan simpanan bakunya 5. Sampel acak kedua yang saling bebas berukuran 36 ditarik dari populasi normal yang berbeda dengan rata-rata 75 dan simpangan bakunya 3. Hitunglah probabilitas bahwa rata-rata sampel dari pengukuran populasi pertama akan melebihi rata-rata sampel dari pengukuran populasi kedua dengan selisih paling sedikit 3,4 namun kurang dari 5,9. Dari soal tersebut diketahui bahwa rata-rata populasi ada dua nih. Mu 1 itu 80 dan Mu 2 itu 75. Simpangan baku juga ada dua. Sigma 1 itu 5 dan Sigma 2 itu 3. Untuk ukuran sampel juga ada dua. N1 sama dengan 25 dan N2 sama dengan 36. Dan yang diminta ditentukan adalah probabilitas rata-rata sampel dari pengukuran populasi pertama melebihi rata-rata sampel dari pengukuran populasi kedua dengan selisih paling sedikit 3,4 namun kurang dari 5,9 atau secara matematis kita bisa tulis sebagai probabilitas X bar 1 dikurang X bar 2 itu di antara 3,4 sampai 5,9. Nah, penyelesaiannya karena di sini kita menghitung probabilitas untuk selisih dari rata-rata dua populasi maka akan digunakan dalil keempat. Nah, kita bisa balik ke sini. Nah, dalil keempat doang yang bisa digunakan untuk dua populasi. Jadi kita bisa mulai dari apa yang ditanyakan yaitu probabilitas X bar 1 dikurang X bar 2 di antara 3,4 sampai 5,9. Nah, kita bisa menggunakan rumus dari dalil keempat. Yang dimana kita ubah di bagian tengahnya di sini. Jadi X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu 1 dikurang mu 2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah akar dari sigma kuadrat 2 per N2. Otomatis karena tengahnya kita berubah, berarti sebelah kiri dan sebelah kanannya juga berubah. Jadi 3,4 dikurang seterusnya dan 5,9 dikurang seterusnya. Maka distribusinya berubah menjadi distribusi normal standar, yaitu Z di sini ya tengah-tengahnya. Terus tinggal kita masukkan mu 1-nya tadi 80, mu 2-nya tadi 75, berarti kalau dikurangin jadi 5. Terus tadi sigma 1-nya itu adalah 5 dikuadratin jadi 5 kuadrat, N1-nya 25 dan sigma 2 kuadratnya itu sama dengan 3 kuadrat dan N2 itu sama dengan 36. Itu semua dihitung, didapat jadinya probabilitas Z-nya itu di antara minus 1,431 sampai 0,805. Nah, dari tabel statistik kita bisa hitung ini. Jadi seperti biasa, kalau misalnya ada di antara dua titik, kita manipulasi dulu. Jadinya probabilitas Z di antara minus 1,431 sampai 0,805 itu sama dengan probabilitas Z kurang dari 0,805 dikurang probabilitas Z kurang dari minus 1,4.
Nah, itu sama bisa dihitung di tabel 0,805 itu berarti ada di sekitar sini. Jadi kita bisa pilih tengah-tengahnya, yaitu sekitar 0,79 aja. Itu. Sedangkan untuk minus 1,431 itu ada di sebelah sini. Kita bisa bulatkan aja ke minus 1,43. Jadi kita pilih 0,0764. Jadi 0,79 dikurang 0,076 itu sama dengan 0,714. Jadi probabilitas Z di antara minus 1,431 sampai 0,805 itu adalah 0,714. Jadi probabilitas kesimpulannya, probabilitas rata-rata sampel dari pengukuran populasi pertama melebihi rata-rata sampel dari pengukuran populasi kedua dengan selisih paling sedikit 3,4 namun kurang dari 5,9 adalah 71%. 71,4%. Baik, sekian untuk video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.